Bayangkan satu momen kecil di balik layar, sebuah ajakan singkat, sebuah studio tertutup, dan satu kalimat yang langsung membuat industri musik bertanya-tanya. Nama Agnes Mo kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena rilisan solo atau proyek internasional. Publik dibuat heboh setelah muncul kabar bahwa ia mengajak April DA7 masuk ke studio. Ajakan itu disebut-sebut berujung pada rencana duet yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ajakan studio itu benar terjadi. Berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi secara terbuka, ajakan Agnes Mo kepada April DA7 memang benar adanya. Hal ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial yang memperlihatkan interaksi langsung antara keduanya, lengkap dengan pernyataan eksplisit soal rencana masuk studio bersama. Tidak berhenti di situ, April DA7 juga mengkonfirmasi momen tersebut dalam wawancara singkatnya. Ia menyebut bahwa ajakan itu datang secara personal, bukan lewat manajemen, dan terjadi setelah beberapa kali komunikasi informal. Tidak ada bahasa promosi berlebihan, hanya ajakan eksplorasi musik. Dari sini, publik setidaknya bisa memastikan satu hal, pertemuan studio antara Agnes Mo dan April DA7 memang terjadi secara nyata, bukan sekedar wacana. Dan dari fakta ini, muncul lapisan cerita berikutnya. Duet paling gila, apa maksudnya? Di titik inilah spekulasi mulai berkembang. Frasa lagu duet paling gila yang terlontar dari Agnes Mo langsung memancing tafsir liar. Sebagian penggemar menduga ini akan menjadi lagu dengan genre ekstrim, bahkan keluar dari pakem musik pop atau dangdut yang biasa melekat pada April. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi mengenai maksud dari kata gila tersebut. Bisa saja itu merujuk pada konsep lintas genre, eksperimen vokal, atau sekedar ungkapan antusiasme spontan. Artinya, dugaan soal konsep ekstrim atau revolusioner masih berada di ranah asumsi publik. Belum ada bukti konkret yang menjelaskan bentuk musikalnya seperti apa. Dan dari asumsi ini, muncul rumor yang lebih besar. Tidak ada kontrak duet yang diumumkan. Jika ditelusuri lebih jauh, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai kontrak duet, jadwal rilis atau kesepakatan label. Baik pihak Agnes Mo maupun manajemen April DA7 sama-sama belum mengumumkan detail kerjasama secara tertulis. Sumber terdekat dari industri musik menyebutkan bahwa pertemuan studio tersebut masih berada pada tahap eksplorasi awal, artinya belum tentu berujung pada rilisan komersial. Dalam praktik industri musik, sesi seperti ini cukup lazim dan seringkali bersifat penjejakan. Fakta ini penting untuk menahan ekspektasi publik agar tidak melompat terlalu jauh. Namun justru dari ketiadaan kontrak inilah, rumor lain ikut menguat. April DA7 disebut akan dibawa ke pasar global. Seiring kabar ini menyebar, muncul narasi bahwa April DA7 akan diarahkan menuju pasar internasional lewat Agnes Mo. Beberapa akun penggemar bahkan menyebut ini sebagai langkah strategis Agnes untuk memperkenalkan talenta Indonesia baru ke level global. Sayangnya, hingga kini narasi tersebut belum pernah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Tidak ada pernyataan soal target pasar, distribusi global, atau strategi internasional yang disampaikan secara resmi. Maka klaim tentang dibawa ke pasar global masih sebatas tafsir publik yang dibangun dari reputasi Agnes Mo semata, bukan dari fakta yang terverifikasi. Dan ketika reputasi besar bertemu talenta baru, muncul pembahasan yang lebih sensitif. Agnes Mo terbuka berkolaborasi dengan musisi lintas genre. Jika melihat rekam jejaknya, Agnes Mo memang dikenal terbuka terhadap kolaborasi lintas genre dan lintas latar belakang. Ia pernah bekerja dengan musisi R&B, hip-hop, pop, hingga elektronik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya, Agnes Mo juga menegaskan bahwa ia menilai musisi dari keberanian eksplorasi, bukan label atau asal kompetisi. Prinsip ini konsisten dengan ajakannya kepada April DA7 yang datang dari dunia dangdut. Fakta ini menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut selaras dengan pola karir Agnes Mo selama ini, bukan sesuatu yang tiba-tiba atau anomali. Namun publik tetap bertanya-tanya soal arah akhirnya. Apakah ini proyek besar atau sekedar konten? Sebagian warganet berspekulasi bahwa pertemuan studio ini hanya akan berujung pada konten media sosial atau dokumentasi kreatif, bukan rilisan lagu resmi. Dugaan ini muncul karena tren musisi besar yang kerap membagikan proses kreatif tanpa selalu merilis hasil akhirnya. Namun lagi-lagi, belum ada pernyataan yang menguatkan spekulasi tersebut. Tidak ada konfirmasi apakah hasil sesi studio akan dipublikasikan, disimpan, atau bahkan dibatalkan. Dengan demikian, anggapan bahwa ini hanya proyek konten masih berada di wilayah dugaan, bukan kesimpulan. Dan disinilah kita perlu melihat gambaran besarnya secara lebih seimbang.
Jika seluruh potongan fakta dan rumor ini disusun secara utuh, satu benang merah mulai terlihat. Fakta menunjukkan adanya pertemuan studio nyata, komunikasi langsung dan keselarasan visi eksplorasi musik. Sementara rumor berkembang karena minimnya detail resmi yang dibuka ke publik. Dalam industri musik, kondisi seperti ini bukan hal baru. Banyak kolaborasi besar justru lahir dari sesi eksplorasi tertutup tanpa tekanan ekspektasi publik. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang berhenti sebagai eksperimen pribadi. Artinya terlalu dini untuk menyimpulkan apakah ajakan ini akan melahirkan duet monumental atau hanya menjadi bagian dari proses kreatif yang tidak dipublikasikan. Yang jelas, perhatian publik saat ini lebih dipicu oleh potensi, bukan kepastian. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, apakah kolaborasi Agnes Mo dan April DA7 ini benar-benar akan menjadi lagu duet yang mengubah peta musik, atau justru momen kreatif yang dinikmati di balik layar? Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan cerita-cerita musik seperti ini dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi.